5 prinsip sukses Jeff Bezos, orang terkaya nomor 1 di dunia. Rekan-rekan, kali ini kita akan belajar tentang 5 prinsip sukses dari beliau ini. Nah, kenapa kita ngomongin Jeff Bezos? Langsung kita tanya ke Mas Kusta, oke? Ya, kalau kita bicara kesuksesan, kita mau naik level, mau berhasil, pasti Jeff Bezos ada di list kita. Kenapa? Karena dia saat ini, Jeff Bezos itu pemilik Amazon, grupnya Amazon. Saat ini Jeff Bezos adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Kekayaannya jauh melebihi Bill Gates ya. Kalau Bill Gates itu kurang lebih 100 miliar USD, kalau Jeff Bezos itu 113 sampai 180. Per menitnya kekayaannya bertambah 2,7 miliar rupiah. Bayangin. Jadi ini orang luar biasa. Wow, 2,7 miliar per menit. Nah, gimana caranya nih? Prinsip apa yang Jeff Bezos ini punya? Yang pertama yang sangat kental dengan Jeff Bezos, dimanapun wawancara dia selalu bilang take risk, ambil resiko. Jadi kalau kita mau berhasil, menurut Jeff Bezos harus ambil resiko. Jeff Bezos sendiri sebelum di Amazon, dia itu bekerja di sebuah perusahaan investasi, ya posisinya sudah sangat tinggi lah. Posisinya sudah sangat tinggi, nyaman, gajinya besar. Di saat posisinya lagi bagus banget, dia keluar untuk membangun satu bisnis yang belum tentu hasilnya gitu kan. Dia membangun bisnis mulai dari garasi rumahnya di tahun 94. Jadi mengambil resiko. Karena apa? Karena banyak orang yang punya jabatan tinggi, direktur, apa, kira-kira berani nggak keluar dari posisinya, kemudian mulai usaha seperti Bezos? Nggak semua orang berani. Jadi harus take risk. Di Amazon sendiri, Jeff Bezos itu sangat menghargai orang yang mengambil resiko. Mengambil resiko ya, meskipun ada juga yang gagal. Di satu wawancara, Bezos bahkan bilang, saya itu menghabiskan miliaran dolar untuk proyek-proyek yang gagal. Tapi dia nggak menyesal, karena dari yang gagal itu, ada ide-ide yang bagus, kemudian dia kembangkan dan membuahkan kesuksesan yang sangat-sangat besar. Mengambil resiko itu jauh lebih baik daripada takut mencoba atau hanya diam saja. Penyesalan terbesar bukan karena gagal. Penyesalan terbesar itu karena tidak mencoba. Makanya take risk, ambil resiko. Itu Bro Andi. Yang pertama take risk, harus berani ngambil resiko. Oke, yang pertama ambil resiko ya. Itu memang perlu dilakukan. Kalau yang kedua? Yang kedua ini menurut Jeff Bezos adalah start small. Mulai dari yang kecil. Ya kalau teman-teman pengen berhasil, jangan langsung mulai start big ya. Maksudnya jangan berharap start big, karena nggak bisa langsung sempurna. Gedung besar dimulai dari satu bata sampai akhirnya besar. Jeff Bezos sama, start small. Semua hal besar yang dibangun Bezos itu dimulai dari kecil. Amazon yang segede itu dimulai dari garasi rumahnya. Mulai dari beberapa orang. Dia punya juga Blue Origin, perusahaan manufaktur pesawat yang besar sekali, itu dimulai dari 5 orang dengan budget yang sangat kecil. Jadi prinsipnya adalah mulai dari hal kecil dulu. Percobaan nanti lama-lama jadi besar. Grup Amazon sekarang sudah 500.000 orang karyawannya dan budgetnya udah gila-gilaan hingga miliaran USD setahun gitu. Di awal Amazon Bezos sendiri itu yang mengantarkan paket-paketnya ke kantor pos. Jadi dia mulai nggak berpikir, oh nanti harus ada tim apa, dia mulai nganterin sendiri paket-paketnya. Jadi semua hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Jadi pesannya adalah start small, mulai dari apa yang ada. Yang ketiga Bro Andi, think for long term. Jadi berpikir jangka panjang. Ketika mengambil keputusan, itu nggak ambil keputusan yang kemenangan sesaat, tetapi lihat jangka panjangnya. Contohnya gini, ya di awal-awal Amazon tuh jualan e-book, ya publisher lain itu jualan e-book, berarti kan soft copy ya, dengan harganya itu sama seperti versi cetaknya kalau publisher lain, jadi harganya lumayan tinggi. Untungnya besar tuh ya, dan lumayan. Tapi Jeff Bezos melihat bahwa nanti di jangka panjang harganya tuh nggak segitu. Harganya nanti akan turun sekitar kisaran $10. Jadi Jeff Bezos melihat jangka panjang, dia pasang harga kurang lebih $9,9. Ya melihat jangka panjang supaya orang datang ke sana ya dan terbiasa dengan Amazon. Awalnya rugi $5 katanya. Tapi ini berlangsung lama, orang suka dengan Amazon. Ketika harganya mulai turun, publisher lain rada bingung,
Amazon sudah terbiasa dan orang udah biasa beli di Amazon, di e-booknya di Amazon ya. Sampai sekarang ada Kindle yang sukses luar biasa. Jadi berpikir untuk jangka panjang Bro Andi. Jangan pengen ambil untung besar, berpikir jangka pendek. Jadi berpikirlah untuk sesuatu yang jangka panjang. Jadi mulai dari yang kecil dan juga kita harus punya tujuan jangka panjangnya ya, visi jangka panjangnya itu juga penting banget. Berikutnya apa lagi nih? Ya, yang keempat ini menarik nih. Yang keempat adalah have role model. Jadi miliki orang-orang yang kita jadikan model atau panduan gitu ya. Bezos punya 2 orang yang jadi inspirasi. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Dia belajar sekali dari Alva Edison adalah keinginan untuk terus menemukan sesuatu yang baru. Mindset, semangat untuk melakukan eksperimen sampai akhirnya menemukan penemuan yang bisa membantu banyak orang. Di situ Jeff Bezos belajar menjadi inventor. Orang kedua yang dijadikan role model adalah Walt Disney. Jeff Bezos tuh sangat tertarik dengan bagaimana Disney punya visi yang luar biasa, visi untuk banyak orang gitu ya, sehingga banyak orang itu mau ngikutin Walt Disney. Jadi yang keempat adalah miliki role model, orang-orang yang kita jadikan panutan. Prinsip yang kelima, dan ini sangat keren, adalah it's always day one. Selalu hari pertama. It's always day one, ini bicara soal mindset, bukan bicara soal tahapan. Dia bilang gini, kalau kita bisnis ataupun bekerja itu ibaratnya ada day one, ini semangatnya startup mulai, ada day two, biasanya kalau sudah mulai mencapai level tertentu, stasis, atau zona nyaman, santai, dan seterusnya. Masuk ke day 3, hari ketiga, mulai ada turun, irrelevant, ya kurang relevan dengan kebutuhan customer dan sebagainya. Day 4, hari keempat itu painful decline, turun tuh. Dan hari kelima kematian. Jadi Jeff Bezos bilang selalu hari pertama. Setiap hari it's always day one. Bicara soal mindset. Kalau mau sukses, setiap kita harus punya mindset hari pertama. Semangat, ingin beri yang terbaik, bergerak cepat, ingin terus naik level, dan seterusnya. Semangat ini harus dimiliki ya. Jangan sampai saya dan teman-teman semua itu kita terjebak di day 2. Ya, zona nyaman, statis, nggak mau naik level, nggak mau berubah, nggak mau bergerak, dan seterusnya. Inilah yang membuat Amazon itu terus berkembang mulai dari awalnya bisnis buku, musik, elektronik, mainan, web service, sampai terakhir ada Blue Origin ya, perusahaan manufaktur pesawat atau penerbangan luar angkasa. Ya, jadi itu 5 prinsip sukses yang dimiliki oleh orang paling kaya di dunia, Bro Andi. Keren banget apa yang bisa kita pelajari hari ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses luar biasa.